Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa media multazam rahimani wa rahimakumullah. Ramadan merupakan sebuah bulan yang sangat istimewa yang harusnya kita isi dengan segala macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian kaum muslimin yang mana mereka menghidupi bulan Ramadan ataupun beribadah di bulan Ramadan mengalami kegamangan. Banyak di antara mereka yang tidak paham dan tidak mengerti bagaimana cara mengisi bulan Ramadan. Bahkan tidak sedikit pula kita mendengarkan di antara mereka ibadah apa saja yang paling afdol, yang paling baik dilaksanakan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini pemirsa media multazam rahimani wa rahimakumullah, kita akan sampaikan dengan ringkas beberapa ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yang mana ibadah-ibadah ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan juga ibadah yang diutamakan di bulan Ramadan ataupun di bulan yang sangat mulia ini. Yang pertama pemirsa media multazam yang dimuliakan Allah, ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadaqah. Yaitu sedekah, memberikan sedekah kepada kaum muslimin, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan sedekah yang paling utama di bulan Ramadan saat sekarang ini adalah yaitu sedekah ta'am, memberikan sedekah berupa makanan. Sehingga Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'un." Hadis riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi, derajatnya sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka pahala baginya dengan tidak mengurangi pahala orang yang diberikan makan tersebut sedikit pun dari pahala puasanya. Hadis ini pemirsa media multazam dimuliakan Allah merupakan hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan sebuah ibadah yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Apalagi dalam kondisi yang saat sekarang ini Allah berikan ujian kepada kita dengan ujian COVID-19. Banyak di antara kita yang terbatas waktu keluarnya, maka terbatas di sisi ekonominya. Maka ketika kita yang mampu memberikan makan kepada mereka untuk berbukanya, pahala orang yang berbuka dengan apa yang kita berikan tersebut akan mengalir kepada kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sendirinya ketika kita memberikan satu orang makan untuk berbuka baginya, kita mendapatkan dua pahala. Pahala puasa kita dan pahala puasa orang yang kita berikan makan untuk berbuka bagi mereka. Sedekah makanan di bulan Ramadan ini merupakan sedekah yang paling mulia. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga meriwayatkan di hadis ini, yang mana hadis ini pun juga bisa menjadi sebagai dasar untuk kita berpondasi dalam hidup kita. Yang mana ada, yang intinya adalah ya sedekah makan ini perlu kita maksimalkan. Di sisa-sisa Ramadan yang ada, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, seberapapun yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mampu untuk berbagi dengan yang lain, maka sisihkanlah. Walaupun itu untuk satu orang yang bisa kita berikan makan bagi mereka di saat mereka berbuka, maka insya Allah itu akan memberikan pahala yang sangat banyak untuk kita. Ini yang pertama, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pemirsa multazam ini muliakan Allah, ibadah yang bisa juga kita laksanakan di bulan Ramadan yang memiliki pahala yang berlipat-lipat adalah menghidupkan malamnya dengan salatul lail. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat tarawih sebagaimana yang masyhur kita dengarkan di dalam lingkungan masyarakat kita. Salat malam ini pemirsa media multazam ini muliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, yang merupakan sebuah hadis yang dijadikan sebagai fondasi yang kuat dalam ibadah kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan penuh keimanan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya ataupun dosa-dosa yang telah lalu yang mereka perbuat. Dan hadis ini pemirsa media multazam mulia Allah, hadis yang sangat sahih yang merupakan sebuah dalil yang pantas bagi kita untuk memberikan motivasi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam ini ataupun salat tarawih ini pun juga luar biasa, diberikan kemudahan bagi kita. Bisa kita laksanakan di awal malam, bisa di pertengahan malam, bisa di akhir malam. Kalaupun seandainya kita itu termasuk orang yang sulit melaksanakannya di akhir malam ataupun di pertengahan malam, di sepertiga malam akhir, maka laksanakan di awal malam. Setelah kita melaksanakan sholat isya, kemudian langsung kita melaksanakan sholat tarawih, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di saat ini kita mengalami keterbatasan tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, tapi laksanakanlah di rumah kita berjamaah dengan keluarga kita. Karena sholat tarawih ini disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, pelaksanaannya adalah berjamaah. Memang yang paling baik dilaksanakan berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena kondisi kita saat sekarang ini tidak memungkinkan, maka melaksanakannya di rumah pun juga tidak mengapa. Yang jelas adalah mendirikan malam bulan Ramadan itu dengan salat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan juga di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan salat malam ini, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail bersama dengan imam sampai selesai. Ini mungkin kita akan mudah mengamalkan ini secara jelas ketika sholatnya berjamaah di masjid. Tapi bisa juga kita aplikasikan di rumah kita. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga, bersama dengan imam di antara, ataupun diimami oleh salah seorang anggota keluarga kita, kemudian kita mengikuti dari awal sampai akhir, maka sama kita itu bernilai melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Dan ini merupakan luar biasa fadilahnya. Kita laksanakan dari awal bersama dengan imam sampai selesai. Ketika ini kita bisa melaksanakannya, kata Rasulullah, maka ini pahalanya sama kita menghidupkan malam itu semalam penuh, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan yang lainnya, hadisnya sahih. Dan ini pemirsa media multazam, ya, jadikan hadis ini sebagai motivasi kita. Jangan sampai sedikit, ya, kita meninggalkan. Jangan sampai kita itu meninggalkan waktu-waktu malam hari untuk tidak melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat malam di malam-malam bulan Ramadan. Karena menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat ini merupakan fadilah yang sangat luar biasa. Karena cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah, yaitu ibadah sholat ya malam. Dan fadilahnya sama dengan kita melaksanakan ibadah semalam penuh. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, ibadah yang ketiga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kita perbanyak di bulan Ramadan dan fadilahnya luar biasa, yaitu qiraatul Quran. Membaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita dengarkan, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang mana derajatnya pun juga sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Al-hadits. Barang siapa yang dia itu membaca satu huruf dari Al-Quran, maka orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu, kata Rasulullah, akan diberikan balasan berlipat menjadi 10 kali lipat. Bagaimana itu kalau seandainya kita laksanakan di bulan Ramadan? Maka orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya di luar bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan di dalam bulan Ramadan akan diberikan berlipat-lipat. Dan kita dianjurkan sekali untuk menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, satu bulan minimal satu kali. Karena Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran, ataupun malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW di saat bulan Ramadan dan beliau menghatamkan Al-Quran tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling mulia
orang yang paling dermawan di bulan Ramadan, dan paling mulia lagi dan paling dermawan lagi ketika di saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat istimewa, dan 3 ibadah ini minimal bisa kita laksanakan. Pertama yaitu ibadah sedekah, memberikan makanan untuk berbuka. Yang kedua adalah dengan cara kita membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga dengan melaksanakan salat malam, yaitu salat tarawih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.